Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Pria itu tidak duduk. Ia hanya berdiri diam di depan gerobak. Dan ia terkejut. "Pak, ini uang lama." Uang itu adalah uang kertas yang sudah tidak berlaku puluhan tahun. Saat menyeberang jalan untuk pulang, ia ditabrak mobil. Banyak orang desa berkata, kadang-kadang arwah pria itu kembali setiap malam, mencari nasi goreng yang tidak sempat ia makan. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang penjual nasi goreng bernama Pak Rahmat. Warungnya sederhana, hanya gerobak kayu tua dengan lampu minyak yang menggantung di atasnya. Setiap malam, setelah azan maghrib, Pak Rahmat mendorong gerobaknya ke sebuah perempatan jalan yang agak sepi, dekat pohon beringin besar yang sudah ada sejak zaman kakeknya. Orang-orang desa mengenal nasi goreng Pak Rahmat sebagai nasi goreng yang paling enak di daerah itu. Bumbunya kuat, aromanya menggoda, dan porsinya selalu mengenyangkan. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang penasaran. Pak Rahmat selalu tetap berjualan sampai lewat tengah malam. Bahkan ketika pembeli sudah tidak ada. "Pak, kenapa masih buka? Kan sudah tidak ada orang lewat?" tanya Budi, seorang pemuda desa yang sering membantu Pak Rahmat. Pak Rahmat hanya tersenyum kecil. "Ada pembeli yang datangnya memang agak malam," jawabnya singkat. Budi tidak terlalu memikirkan jawaban itu. Ia mengira Pak Rahmat hanya berharap ada orang yang lewat. Namun suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Malam yang sangat sepi. Malam itu desa terasa sangat sunyi. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun pohon beringin berdesir seperti bisikan. Jam sudah menunjukkan pukul 12:10 malam. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Budi yang sedang duduk di bangku kayu mulai menguap. "Pak Rahmat, saya pulang dulu ya. Sepertinya sudah tidak ada pembeli lagi," katanya. Pak Rahmat mengaduk nasi goreng di wajan besar. "Kalau mau pulang silakan, Bud. Tapi kalau mau, tunggu saja sebentar lagi." Budi mengernyit. "Tunggu apa, Pak?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan yang gelap di depan mereka. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Budi langsung menoleh. Dari arah jalan yang gelap, terlihat seorang pria tua berjalan perlahan. Pak Rahmat langsung berdiri. "Selamat malam," katanya dengan sopan. Pria tua itu mengenakan pakaian hitam panjang dan ikat kepala. Wajahnya pucat, namun tatapannya tenang. "Saya ingin satu nasi goreng," katanya dengan suara pelan. Pak Rahmat mengangguk. "Baik." Ia mulai memasak. Anehnya, Budi mencium aroma bunga melati yang sangat kuat di udara. Padahal di sekitar mereka tidak ada bunga. Pembeli yang aneh. Budi memperhatikan pria itu dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Pria itu tidak duduk. Ia hanya berdiri diam di depan gerobak. Ketika nasi goreng selesai dimasak, Pak Rahmat menaruhnya di piring. "Silakan," katanya. Pria tua itu mengangguk. Namun bukannya makan di tempat, ia hanya menatap nasi goreng itu beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih."
Rasanya pasti enak seperti dulu. Budi mengerutkan kening. Seperti dulu, pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang dan meletakkannya di meja. Kemudian, ia pergi begitu saja. Budi langsung mengambil uang itu. Dan ia terkejut. "Pak, ini uang lama." Uang itu adalah uang kertas yang sudah tidak berlaku puluhan tahun. Budi buru-buru menoleh ke arah pria tadi. Namun jalan sudah kosong. Tidak ada siapapun. Padahal baru beberapa detik yang lalu pria itu berjalan pergi. Budi merinding. "Pak Rahmat, orang tadi kemana?" Pak Rahmat hanya menghela napas panjang. Rahasia yang disimpan Pak Rahmat. Pak Rahmat menatap pohon beringin besar di ujung jalan. "Bud, kamu tahu kenapa saya selalu berjualan sampai tengah malam?" Budi menggeleng. Pak Rahmat mulai bercerita. "Dulu, sekitar 30 tahun yang lalu, di tempat yang sama pernah ada seorang penjual nasi goreng bernama Pak Darto. Ia adalah guru Pak Rahmat. Pak Darto mengajari Pak Rahmat semua rahasia memasak nasi goreng. Namun suatu malam, terjadi kecelakaan. Seorang pria yang sedang lapar berhenti membeli nasi goreng. Saat menyeberang jalan untuk pulang, ia ditabrak mobil. Pria itu meninggal di tempat. Sejak saat itu, banyak orang desa berkata, kadang-kadang arwah pria itu kembali setiap malam, mencari nasi goreng yang tidak sempat ia makan. Pak Rahmat menatap piring nasi goreng yang masih utuh. Sudah bertahun-tahun, dia datang. Budi merinding. "Pak, maksudnya, orang tadi?" Pak Rahmat mengangguk pelan. Dia selalu datang tepat setelah tengah malam. Dan selalu membayar dengan uang lama. Kejadian yang lebih aneh. Budi ingin pulang setelah mendengar cerita itu. Namun sebelum ia sempat berdiri, tiba-tiba terdengar suara langkah lagi. Kali ini, lebih dari satu orang. Tap, tap, tap. Budi perlahan menoleh. Dari arah jalan yang gelap, terlihat beberapa sosok berjalan mendekat. Jumlahnya sekitar 5 orang. Mereka semua memakai pakaian lama seperti orang dari zaman dulu. Pak Rahmat langsung berdiri lagi. Tanpa terlihat takut sedikit pun. "Satu persatu ya," katanya tenang. Budi merasa tubuhnya gemetar. Salah satu sosok maju. "Saya juga ingin nasi goreng." Lalu yang lain berkata, "Saya juga." Dan yang lain lagi. Dalam beberapa menit, Pak Rahmat memasak 5 piring nasi goreng. Aroma bawang, kecap, dan cabai memenuhi udara malam. Namun yang aneh, tak satu pun dari mereka benar-benar terlihat memakan nasi goreng itu. Mereka hanya melihatnya. Lalu mengucapkan terima kasih. Dan pergi. Budi hampir pingsan. Ketika semua sosok itu menghilang di kegelapan, ia langsung bertanya dengan suara gemetar. "Pak, mereka siapa?" Pak Rahmat menatap langit malam. Ada yang bilang mereka arwah pengembara. Ada yang bilang mereka hanya lewat. Yang jelas, mereka tidak pernah mengganggu. Ia tersenyum kecil. Mereka hanya ingin makan. Penutup yang mengejutkan. Sejak malam itu, Budi tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita aneh di desa. Namun suatu hari,
Ketika ia lewat di perempatan itu pada malam hari, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gerobak Pak Rahmat masih ada. Lampu minyak masih menyala. Namun, Pak Rahmat sudah meninggal 3 hari sebelumnya karena sakit. Budi menatap gerobak itu dengan jantung berdebar. Dan dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua sedang memasak nasi goreng di depan gerobak. Aromanya sangat familiar. Persis seperti nasi goreng Pak Rahmat. Pria itu menoleh perlahan dan tersenyum. "Silakan. Mau pesan nasi goreng?" Budi langsung lari sekuat tenaga. Sejak malam itu, orang-orang desa sering berkata, jika lewat perempatan Beringin setelah tengah malam, kadang-kadang kamu bisa melihat gerobak nasi goreng yang masih buka. Dan pembelinya bukan manusia.